Halo guys, welcome back to What's on Media Channel. Jadi hari ini gue lagi ada di Northeast nih, sama sebelah gue ada Jeremy. Halo Jer. Hey man, apa kabar man? Alhamdulillah baik. Jadi gue sama Jeremy ini tuh udah lumayan cukup kenal. Kita teman sekolah ya Jer dulu ya? Iya dulu satu SMA dulu. Oke. Nah, kalau buat teman-teman nih yang belum tahu Jeremy itu siapa sih, dan Northeast itu apa sih gitu. Nah, boleh kenalin diri lu dulu Jer? Halo teman-teman What's On yang watching What's On saat ini, gue Jeremy. Gue di sini selaku sebagai owner Northeast Coffee. Northeast Coffee di-build sama 4 partners bisnis gue. Itu ada adik gue di dalam situ juga. Nah sekarang kita lagi sama Mas Yudis nih. Pengen ngobrol-ngobrol Mas ya? Iya betul. Jadi gini Jer, lu tuh kenapa kepikiran untuk membuka bisnis? Emang basic lu apa sih? Manajemen kah atau apa gitu? Enggak Dulu sama kuliah sekali. apa? Kuliah dulu apa dulu kuliah? Gue kuliah teknik perminyakan. Waduh, minyak ke kopi. Oke, minyak kopi mungkin bisa dibuat aja. Gimana tuh ceritanya tuh? Dari teknik perminyakan bisa bisnis gitu. Jadi benar-benar nggak ada basic management, terus basic business management nggak ada sama sekali. Gue belajar by learning by doing. Jadi selama notice jalan, gue keep up tuh apa aja yang gue miss karena gue nggak punya dasar teorinya sama sekali. Dengan kayak teman-teman mungkin banyak pebisnis di sini yang sekolah ya, apa coach-nya sekolah. Ya gue belajar on the field. Nah, jadi sebelumnya tuh gue kerja di tambang batubara. Jadi begitu lulus, lu kerja dulu? Ya, gue lulus, gue kerja dulu. Di tambang batubara? Di tambang batubara di Kalimantan. Bentar. Jauh bener. Sampai ke Kalimantan tuh berapa lama tuh? Ya, gue 2 tahun, almost 3 tahun gue di Kalimantan Tengah. Oke, Kalimantan Tengah. Terus gini. Orang kan framingnya nih kalau kerja di tambang uangnya banyak gitu. Terus kenapa lu memilih resign dan memilih buat bisnis gitu? Harus kan orang biasanya sudah matang banget nih buat mau mulai bisnis yang tadinya udah income-nya bulanannya udah oke gitu. Gimana tuh Jer? Jadi apa? Kalau dibilang secara earn income, gua rasa sih memang kalau di tambang memang lebih dari cukup. Cuman gue dapat mentor di tambang. Mentor di tambang dia udah hampir 30 tahun selalu di tambang dari Freeport ke KPC terus gini. Dia pernah bilang sama gue waktu lagi ada acara perusahaan gue, Jer, this is not life. Kamu jauh dari keluarga, dari mungkin orang yang kamu sayang, kamu risking your life di site ini. This is not life. Karena dia ngebilang kayak gitu karena dia juga tadinya diajak mau bisnis sama temennya. Diajak sama bisnis, cuman dia decline. Ternyata temennya sekarang lebih tajir dari dia. Yang tadinya ditambang memutuskan buat bisnis, malah lebih tajir daripada orang yang ditambang nih, yang dengan gaji yang udah di atas rata-rata. Betul. Jadi itu jadi salah satu turning point gue untuk consider sih. Nah, berarti setelah itu lu memutuskan untuk berbisnis. Iya. Nah, bisnis pertama lu nih sebelum Northeast ada nggak? Maksudnya waktu SMA kah atau kuliah kayak kecil-kecilan, jualan apa gitu sebelumnya udah pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini benar-benar pure pertama. Nah, yang memutuskan lu kayak, oke, gue pertama kali bisnis kopi deh. Itu kenapa tuh? Sebenarnya gue bisnis kopi karena I don't have much option. Gitu. Pas Northeast berjalan 6 bulan, gue mengerti itu bahwa modal adalah salah satu variabel untuk bikin suatu bisnis. Nah, karena waktu itu modal gue nggak terlalu banyak untuk buka sepertinya sebenarnya gue pengen kayak bisnis yang old money. Gitu kayak bisnis baja. Atau bisnis misalnya kayak ban, tire, terus karet. Sebenarnya pengen kayak gitu. Cuman itu padat modal kan. Padat modal, gue nggak terlalu banyak. Jadi untuk nge-build bisnis gue, karena gue juga baru pertama kali, kenapa nggak coffee shop dulu?
Oke, jadi yang kepikiran pertama kali itu coffee shop. Apakah karena lu suka nongkrong, tadinya kayak udah deh kepikiran kopi aja, ataukah lu pecinta kopi awalnya kayak, karena kan kayak untuk anak-anak zaman sekarang nih, kalau misalkan kita buka bisnis nih, kebanyakan pertama tuh kopi, kalau nggak clothing, kalau nggak ya thrifting termasuk clothing ya kayak gitulah. Apa yang membuat lu consider buat bisnis kopi gitu? Yang Kalau kepikirannya gitu. menanggapi yang gua anak tongkrongan apa enggak, sebenarnya enggak, Dis. Oh, oke oke. Gua ini jiwa gua nih introvert. Oke, Jiwa ya. gue ini introvert, cuman mencoba keluar dari sana sedikit ekstrovert lah. Oke, Gitu oke. dengan punya hangout sama teman-teman. Nah, kalau kenapa bisnis kopi ya sekali lagi itu waktu itu gua itu yang menurut kami adalah paling visible Oke, untuk oke. dibangun. Dan kedua adalah memang kalau kita nongkrong, gua nongkrong itu selalu ke coffee shop. Dan Oke. setiap ke coffee shop, apalagi yang gede-gede, yang bagus-bagus, Mhm. itu selalu wondering kayak gimana ya mereka manage ini. Oke, oke. Nah, Nah, ini mungkin teman-teman juga pengen tahu kan, ini kan Northeast ini sebuah coffee shop gitu. Nah, ini tuh starting mulainya gimana, terus grow up-nya gimana gitu kan. Kita tahu gitu ya, sekarang tuh udah banyak banget gitu orang kalau misalkan baru lulus sekolah atau lagi kuliah atau setelah kuliah gitu kayak, aduh, gue punya uang tapi nggak tahu nih mau bikin apa. Akhirnya bikin coffee shop. Nah, Northeast ini tuh dari awal sampai sekarang tuh gimana sih ceritanya gitu? Lu nge-build-nya ini apakah, kan tadi lu bilang ada partner gitu. Apakah kita membutuhkan bener-bener kalau kita mau ngejalanin sesuatu tuh kita harus butuh partner atau sebenarnya sendiri aja bisa gitu? oh, jadi waktu gue menanggapi kata-kata growing ya, Iya, growing. oke oke. Northeast tuh growing apa enggak? Saat ini Northeast tuh masih tetap dan akan selalu dalam fase growing. Oke. Jadi Northeast ini pertama berjalan adalah di garasi Oh, mobil. oh jadi lu bener-bener ngejalanin tuh nggak langsung ada di ruko ini nih, di Galaxy ini nggak? Ini kita nabung, kita ada duit dikit-dikit, nah, kita baru pindah ke sini. Oke oke. Jadi, oh kalau gue yang hitung ya berhasil. Kalau lu dari garasi ya, kalau lu dari garasi bisa pindah ke kayak gini berarti lu berhasil. Enggak lah, Oke, masih terus jauh. terus terus. Nah, terus Keren nih teman-teman. Oke, kita dengerin. Gimana? terus kalau untuk bisnis itu punya partner apa enggak? Sebenarnya ada pros and cons-nya. Mhm, Kalau kita sendiri mhm, itu lebih mudah menurut gua. Karena kepalanya cuma satu. Oke. Visi dan misi tidak akan selewengan karena cuman si individu itu yang mikir. Oke. Karena itu cuma satu. Mhm, Tapi kenapa gua pun punya partner bisnis? Karena ternyata otak yang banyak itu bisa lebih solving problem Oke. dengan Hmm, kalau kita bingung buat ngelurusinnya gimana ya? Karena banyak variabel. Kita langsung patokan kita, encourage kita itu ke visi dan misi dari perusahaan itu. Oke. Kita mau kalau visi dan misi terlalu tua ya, maksudnya kayak growingnya perusahaan itu mau kayak seperti apa? Mhm, Kita tuh mau kayak gimana? mhm, Gitu. Oke oke. Nah, kalau misalkan Northeast ini tuh sendiri yang tadi dari garasi tuh dimulai dari tahun berapa sih? Notice di garasi itu mulai di early 2019. Early 2019. Berarti di awal tahun 2019. Iya, berarti sebelum adanya COVID itu ya? Sebelum masuk Indonesia COVID. Baru COVID baru itu masuk COVID. 2020. Oh iya, baru yang kayak di Wuhan ya. Kalau nggak salah itu baru Wuhan berita tuh di bulan Maret apa? September, Desember bukan di 2019 itu COVID. Berarti iya sih baru yang di Wuhan aja. waktu itu. Oke, berarti itu waktu COVID masih di luar, lu buka di garasi, terus pindah ke sini itu kapan? Pindah ke sini itu tahun 2020. 2020. Nah, waktu itu strategi bisnis lu itu gimana, Jer? Saat COVID ini kan orang pada bingung nih, kayak omset pada turun, orang jarang keluar. Kenapa lu berani untuk pindah ke ruko yang notabene-nya lu sewa dan waktu itu juga susah traffic buat dapet salesnya, marketingnya. Itu gimana waktu itu, waktu zaman COVID? Jadi kenapa kita pindah ke ruko? Karena waktu itu kan kita belum lihat
COVID itu masih nggak terlalu alert di Indonesia. Iya. Terus ternyata secara cash flow kita cukup nih untuk mengakomodir teman-teman di Bekasi, khususnya di Galaxy juga, di paling terdekat, untuk bisa feels like home dengan nongkrong ada di tempat. Terus waktu COVID, sebenarnya waktu COVID itu bohong kalau dibilang kita nggak merasakan efeknya, ngerasain banget. Pasti ngerasain. Parah, dari dilarang berkerumun, terus boleh berkerumun dan jam di operasional dipendekin. Nah, itu berasa banget. Cuman antisipasi kita adalah kita gain relation terhadap ring satu kita. Ring satu kita itu yang saat itu akan selalu WFH. Kita bikin promo di situ, kita asking dia via personal contact. Nah, jadi orderan itu, cash flow itu akan selalu jalan di setiap harinya. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk saat ini nih, kan kayak lagi banyak dari teman-teman yang di luar sana nih yang saat ini juga udah pada mulai adanya coffee shop, udah pada buka juga gitu, dan orang-orang yang tadinya udah punya terus sempat turun, sekarang waktunya buat keluar lagi, buat ngasih tahu ini loh kopi kita gitu. Nah, kalau misalkan dari Northeast sendiri nih, strateginya di saat banyaknya kompetitor baru mulai ini seperti apa nih? Sebenarnya agak jeper waktu mau masuk, agak afraid waktu mau masuk ke Galaxy, karena waktu itu kita lakukan riset. Boleh ngerokok? Oh iya, boleh. Bakar, santai. Waktu kita lakuin research di Galaxy sendiri sebelum Northeast bangun di sini itu sudah ada up to 150 coffee shop. Di Galaxy aja? Di Galaxy sendiri. Oke, terus? Baik yang besar maupun yang middle maupun yang kecil. Nah, tetap jualnya sama kan kopi gitu. Cuman kami selaku manajemen percaya bahwa dalam bisnis taking risk itu must. Oke, benar banget. Oke, kita harus taking risk. Tapi risknya itu harus dikalkulasi, harus dihitung. Betul. Waktu kita bangun, grand opening, and so on, langkah pertama kita adalah gimana kita waktu itu untuk jadi apa sih yang beda dari Northeast. Oke. Dari segi minuman, dari segi building, dari segi hospitality kita, itu apa yang mau kita bedakan. Oke. Terus kedua adalah gue sama teman-teman semua selalu berpatok bahwa kita harus stay genuine. Oke, betul. Jadi kalau memang itu udah diterapkan sama kita dengan tagline kita yang a friends for everyone, kita anggap bahwa setiap customer itu adalah teman kita, teman Northeast, dan kita encourage buat untuk selalu ada interaksi terhadap bar, gak usah malu-malu ya teman-teman ya, gak usah malu-malu. Benar. Itu yang jadi menurut gue pribadi itu yang bisa jadi pembeda di sini. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang ini nih, Northeast itu tuh yang dijual nih kayak teman-teman mungkin kayak, aduh bingung nih mau kemana. Nah, Northeast itu tuh apa sih ciri khasnya kalau kita boleh tahu? Yang membedakan nih kan kata lu kayak harus punya konsep gitu. Jadi genuine kita adalah Northeast itu mau jadi coffee shop yang dewasa. Dari segi hospitality, dari segi tempat, dari segi bagaimana kita interact di sosial media, kita mau jadi coffee shop yang dewasa. Jadi bedanya kalau di sini secara building, kita encourage buat teman-teman, kita lihat nih masih kurang untuk di Galaxy ini yang bisa kerja. Jadi semacam working space. Benar. Karena dulu gue pernah jadi employee, gue tahu rasanya bahwa di dalam kantor itu jam kantor kita nggak mungkin bisa kelar kan pekerjaan. Jadi pasti ada yang pekerjaan dibawa pulang. Gue mau jadi Northeast itu bisa akomodir teman-teman yang seperti itu. Yuk, kalau mau lanjutin kerjaannya, mau lembur di sini WFH, silakan. It's a place, it's a home for you. Nah, kalau di Northeast itu tuh kayaknya kan ini ada ruangan indoor nih, boleh ngerokok. Terus ada spot-spotnya ada apa aja sih nih kalau orang mau ke Northeast? Jadi di Northeast ada 3 area ya. 3 area. Satu yang non-smoking. Non-smoking AC ya pasti. Non-smoking AC, mostly itu
banyak keluarga sama anaknya datang, Uh-huh. duduk, atau teman-teman yang nggak merokok juga dan kerja biasanya. Kalau yang di indoor smoking, yang di tempat kita Oke. doing talk ini, Uh-huh. ini untuk orang ya 50-50 lah. Kadang ada yang kerja, Oke. kadang juga ada yang ya hanya untuk chill and hang out, Oke. getting up to each other gitu. Uh-huh. Nah, kalau di atas kita ada outdoor. Outdoor. Itu lebih ada aksen-aksen hijaunya. Bener. Ada Jadi- tanaman-tanaman di Jadi situ. kalau temen-temen nih kayak lagi pada nongkrong pengen lihat hijau-hijau bisa ke atas ya. Bisa. Oke, nah, benar-benar. Nah, terus kalau di Northeast nih, menunya tuh ada apa aja sih gitu kalau teman-teman gitu mau ke sini? Menu signature. Menu signature kita dari coffee itu ada 2 yang signature kita best selling juga di sini. Itu namanya Citadel. Citadel itu kopi susu creamy Kopi dengan susu- dolce. Oke. Jadi nggak ada aren, nggak ada apa. Kita dolce dan liquid whipping cream. Oke. Kedua, kopi susu aren, molasses. Oke. Molasses. Bedanya adalah setiap signature kopi kita itu pasti creamy. Oh, Nah, itu oke, creamy. oke. Kalau non kopinya? Non coffee-nya kita lebih ke arah mau ke mocktail. Ini kayak gini, di depan ini namanya Ocaso, Oke. fruity mocktail. Ini enak banget teman-teman. Gue tadi udah nyobain, enak banget. Terus Fruity mocktail. Terus ada namanya Red Russian. Red Russian. Mocktail juga dengan ada rasa leci di dalamnya. Nah, sama yang non coffee sama kita best selling kita coklat sih, Coklat. Nabire. Oke, coklat Nabire. Nabire. Oke, oke. Jadi buat teman-teman tuh yang suka coklat tuh rekomen banget tuh ya Nabire karena best selling. Ya, best Nah, selling. Kalau teman-teman yang di sini datang mau kerja terus pengen makan gitu. Di sini tuh ada makanan apa aja sih? Kalau makanan kita masih pastry sama light bite saja sih. Oke, pastry-nya tuh ada apa aja? Pastry-nya tuh ada butter croissant, ada smoked beef croissant, ada cinnamon roll, ada garlic cheese bread, sama ada tuna puff. Wih, variatif juga ya. Jadi kayak banyak gitu teman-teman tuh nggak bakalan bosan gitu kalau kayak tadi gue hitung ada 5 gitu ya pastry-nya. Jadi kalau hari Senin apa, Selasa apa tiap hari bisa ke sini sambil kerja ya. Jar, ya? Betul. Betul. Nah, kalau dari tadi kita udah ngomongin Northeast itu gimana. Nah, kalau teman-teman mau datang ke Northeast, itu kemana sih gitu? Lokasinya tuh ada di mana sih? Buat teman-teman yang lagi nonton Watch On, mau datang, mau visiting kita ke Northeast Coffee, itu teman-teman tinggal bisa cek di Google Maps. Kita udah ada itu directly benar titiknya. Atau kalau teman-teman yang jiwanya traveler banget nih, mau tanpa Google Maps, itu tinggal ke Taman Galaksi, terus patokannya Taman Gigi. Taman Gigi tinggal ke kanan, 200 meter sebelah kanan itu ada ruko. Northeast Mantap. Coffee. Rukonya kalau dari luar warnanya abu-abu. Warna abu-abu. Oke, Pak. Gampang lah ya ditemuinnya. Ya. Nah, pesan-pesan buat temen-temen nih, kan kalau ceritanya nih, ini sih sebenarnya udah sering gue tanyain ke owner-owner yang lain gitu. Kalau kita mau buka coffee shop saat ini juga, menurut lu pesan-pesan yang mau lu sampaikan ke mereka tuh apa aja sih? Apa aja yang harus disiapin? Buat teman-teman yang mau taking risk, buka bisnis, mungkin alasannya kadang dari teman-teman yang gua relasi owner coffee yang lain, ada alasan gak bisa kerja sama orang atau mau punya hidup yang lebih baik karena dihitung bisnis itu bisa lebih menghasilkan. Cuman satu kata sih, Dis. Apa? Grit. Grit. Yeah. Gritnya tuh apa? Menyapa grit. Bukan grit, artinya tekun. Tekun. Oke. Tekun. Jadi Itu harus doang. tekun. Tekun itu bisa dipecah ke berbagai macam ya. Itu tergantung receiver kita, tergantung perspektif kita. Tekunnya itu gimana? Karena problem setiap bisnis pasti beda-beda. Oke. Jadi harus tekun ya. Nah, kalau misalkan nih teman-teman di sana atau teman-teman yang ada di Bekasi nih khususnya nih, kalau misalkan mereka suka dengan konsep Northeast, terus mereka ceritanya mau buka coffee shop, itu boleh nggak ketemu sama Mas Jeremy nih kayak, gue mau konsul dong, gini, bisa nggak? Mas Jeremy tuh kapan sih ada di sini gitu? Kalau buat konsul boleh sih, gue welcome banget orangnya. Oke. Boleh. Cuman karena gue juga kadang terbatas di sini, paling bisa ntar datang ke bar, minta nomor gue aja.
Oke. Nah, minta nomor gua atau ntar anak bar yang hubungin gua. Mhm. Cuman gue biasanya sih 2 kali seminggu ada di sini. 2 kali seminggu pasti ada di sini. Northeast buka dari jam Northeast buka dari jam 12 siang sampai untuk Senin sampai Kamis dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Oke. Untuk Jumat dan Sabtu dari jam 12 siang sampai jam 11 malam. Hari Minggu? Hari Minggu kita close. Oh, hari Minggu kita close. Oke, butuh istirahat ya namanya karyawan, namanya manajemen juga kan butuh istirahat aja deh. Oke. Ya udah, thank you banget nih Jar, udah disambut nih, kita udah Jeremy juga mau ngobrol sama kita, udah sharing-sharing gitu. Jadi insya Allah bisa banyak ilmu-ilmu baru yang ditangkap sama teman-teman. Pokoknya jangan lupa mampir ke Northeast, ada di Galaxy, patokannya tadi udah disebutin. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa mampir ke Northeast Coffee. Mantap, thank you, see you guys.